balik lidan, ke kondangan, ada nasi gratis. Ya sebagainya. Ngali nasi gratis, misi coba. Oi. Kayaknya ini lagar meduduk. Iya pak, lagar kundangan Jawa. Iya, oke ngalih kopi nih. Udah keliling gak? Udah busan, doti ngopi. Ulungnya nalu. Kopi pahit. Kopi pahit. Nah, Negara-negara lu pak. nah, cewek undangan mesuang pipis ya ini oke mau belanja makan pipis. Enak. Anca lu pak nah. Bade kopi. Aman. Nanti yang lu sekarang ngomongin nyuling. Nyuling hijau pak dunia pak. Biasa keliling. Keliling yang cara bahasa kerennya visitor. Visitor. Nah, biasa periksa pasien pesuling selidan. Terus mengkupuk ya pasien. Lelah mana jadi dot mana kini ngopi. Tepat. Itu cuma kopi gitu. Woi, sing sempat. Jani ya harus kini dari nang jani ya. Sempatan. Sempatan. Oh. Takarannya kayak satu-satu apa kan biasa nih pahit. Biasa kopi pahit. Namun pahit dia jangan gula. Si gula. Penyuling. Nyuling sekegong tiangnya. Anu meluap na yang guna. Dia nyuling nih. Dok semanang sayur. Cuma. Orang pak nah. Win. Win. Wah, kopi lah ya. Ada. Kat. Sehat. Aman pak dok. Oh, nah cukup. Dah aku kana ya sedih. Kopi ya sih. Kopi lah. Turun. Bus tuh. Duh, tuh dan kawang tengahnya mai cai itu. Oh, je. Demen dah melalui tengahnya. Sanja nak mai. Nih, Pak Dok demen dia masih. Ada kan di main ngopi Pak Dok? Cai, bisa jan. Busan belelah kemu mai ke rumah sakit, kita lah dari nang ngopi, pang santai-santai. Ingat dah. Ne nyaman ne isipli ingat ini ya kesingahin. Oh, itu sih. Konen apa-apa je benage metutup. Oh, jika pakai rada cai deh. Undangan dot jam 12:30 dot. Nggak tutup lagi. Cuci. Dia bahang rezeki lagi metutup. Warung buka rame. Oh, Sing mereren menyambo beraya. Sing mereren ngaya. Jadi asal karma tutup ada tamu, bin mau buka. rezeki berarti tuh. Rezeki. Ketika niat kita berkarma, rezeki maluan teke. Yes, benar. Dong sudah kayak ngomong banyaran. Jani tetaplah berpikir gitu. Yakin kau undangan, jok teke be anak mau belanja. Orangnya kundangan. Asal jok berniat dan dilakar ngayah, jok teke nak mau belanja. Kopi nak ini kan. Ini Pak Dok lu. Oh. Coba. Tuh be. Kita ke cemilan ke Pak beli Pak. Pak Dok. Udah ada pasien hari ini nih. Lalu nah. Lu anaknya konyol. Pokoknya nawang kan aku kan bertakon. Udah Ini saya pasien nih. tinggalin sampai 5 nah kini nih Kembang nih. kembang lem-lem. Berkembang loh. Apa artinya? Udah ngecek bukaan hari Gitu? ini. Tapi aman repot, nyana Pak Dok ada kundangan gitu, tapi ada pasien harus cek bukaan. Engken dulu. Enak ya. Ini masalahnya pekerjaan spesial, pekerjaan khusus sing dari wakilan. Oh sih ada wakilan. Memang itu harus bedanya. Ya ente tuh yang ente mungkin bisa diwakilkan. Sing nggak diwakilkan. patuh lah itu masih sing tadi Yang nanti sing ngecek bisa kurunannya galak. Oh, jangan. Coba yang cai ngecek. Oh. Hah? Ini galak. Bekerja galak. Yang cai ngecek kurunannya galak. Yang nanti sing ngecek kurunannya galak. Oh, aja nah itu ngasih lang deh. Pak cek nak Pak Dok. Benar bos dokter spesialis. Oh. Spesialis apa titelnya Pak? Apa titelnya? SPOG. Spesialis obstetri dan ginekologi. Yang cara bahasa
Bahasa canggih di warung yang apa artinya itu? Spesialis obok-obok gituan. Spesialis obok-obok gituan. Nah, gitu. Karena memang ruang lingkupnya cuma sekitar tuh dan pekerjaan yang paling sempit. Ada paling sempit ada. Lingkupnya cuma di bawah perut, di atas lutut. Sempit deh. Berarti yang longgar sih gini deh. Jadi cara tuh luas gati ya. Ya. Lingkup pekerjaannya, tapi yang cara saya ya sempit amon tuannya. Lingkungannya ditu den. Ditu den. Bintu. Mana ada nak lain tak bintu. Makanya kadang-kadang suasana seperti ini bane alih santai kini kita ngopi dan tur. Setiap hari main begitu. Uling peteng das lemain ya. Oh ya. Ada di samping pasien, ada melahirkan. Melahirkan jam 12:30 Pak. Ditumpak itu. Terus begitu semangan olahraga, mari lakar olahraga, bebele. Biar ada nelpon. Ada lengkap, bukaan lengkap, melahirkan. Terus busan, karena sarapan gitu. Karena sarapan, buin ada. Nah jadi mareng ngidang santai keliling, terus ninggalin di rumah sakit visite pasien-pasien ane ibi ane tanganin. Nah biasalah itu pekerjaan sehari-hari. Ya dada nange cara saya tuh sing bani ngalahin nak tetap terus. Iya no. Ini tapi memang harus disyukuri. Iya benar. Harus disyukuri. Tapi Pak Dok sih profesinya Pak Dok yang Pak Dok. Kan tuh. Pak Dok sing nadi wakilang, yang pun sing nadi wakilang masih. Ketika ada nak ngundang Sunari Bajra gitu. Masa yang wakilang nak lain tuh kan sing ida. Jadi bagaimanapun situasi kita, kondisi kita, mau nggak mau kita harus melayani masyarakat. Memang benar. Totalitas benar. Cuma bedanya gini. Nah itu manau betapa. Mana sih nau? Bedanya gini. Mana nau masih ragu. Yang ngide wakilang anaknya yang wakilang anak kersingnya. Ya benar. Yen saya ngide wakilang anak benar megarang itu bedanya. Aja no. Syuk kopi lu Pak Dok. Syuk. Syuk kopi. Ya kayak rokok deh. Udah 5.000 lalu. Pak Dok, berarti yang ane jani Pak Dok ada sing daripada itu pasien ane program. Kan yang liune nih nggak kabar nih. Raga program hamil sene dokter cabut gitu. Jadi untuk urusan anak tidak pernah lepas dari proses kehamilan. Untuk pang bisa beling, pang bisa hamil, tentunya mempersiapkan. Persiapan inilah yang salah satu bagianlah program. Karena bagaimanapun juga sesuatu hal yang dipersiapkan dengan bagus, otomatis hasilnya pasti lebih bagus dibandingkan tidak dipersiapkan. Apalagi megawe enggal-enggalan. Nah, cara ane kurang cukup umur, makanya beling malu kan gitu Pak Dok. Nah, itu berpengaruh nih gitu. Jelas tuh berpengaruh. Sebenarnya di dalam hidup kita apapun juga pasti ada keterkaitan, saling berkaitan, saling berhubungan, termasuk juga dari kehamilan itu. Bahkan dari kehamilan ya, dari saat sebelum hamil itu berpengaruh. Saat hamil berpengaruh. Saat melahirkan, proses melahirkan ini pun berpengaruh. Benar. Dan begitu pun juga saat dia menjadi anak, pola asuh yang berpengaruh. Bagaimana anak itu ke depannya. Berarti ane paling berpengaruh kan ibu nih berarti Pak Dok ya? Ibunya jelas. Ya. Karena ada pernyataan seperti ini, sekolah pertama dari anak ada di dalam kandungan ibunya. Guru pertama dari anak adalah ibunya. Dan lingkungan sekolah dari anak yang pertama ini yaitu di dalam kandungan tentunya dipengaruhi oleh faktor luar. Faktor lingkungan dari suaminya, faktor keluarga dan faktor yang lainnya ini mempengaruhi sekali. Sehingga disinilah pentingnya untuk raga tetap merawat
menjaga, memelihara ya agar anak yang di dalam kandungannya ini tumbuh sesuai dengan harapan sehat dan lahir normal dan kedepannya dari anak yang suputra. Berarti namu ibu hamil itu sensitif tadi Wih saja. Nah, kalau kita lihat ya cara jani ini sebenarnya ya inilah yang kita sadari apakah ini merupakan sebuah kemajuan atau kemunduran. Jadi liugati anaknya dengan pernyataan-pernyataan bajang-bajangnya jani yang sing beling sing juang. Oh, yang sing beling sing juang. Begitu juangnya kodan beling masih pelih. Nah, nyan orang maru kini boy nak beling malu dong. Oh, beling malu ya beling duri bedo gadane. Beling bedo gadane. Jadi ini apa itu ngetren ya. Makanya cara Pak Dokter ya di praktek sering mendapatkan justru anak-anak aneh bajang-bajang dia sebelum menikah justru program dia. Karena apa? Karena ternyata memang benar juga. Ini karena memang pengaruh dari lingkungan. Pengaruh lingkungan. Ya. Nah, ada penelitian kene dari Fakultas Psikologi Universitas Udayana melakukan penelitian. Kenapa sih kok banyak sekarang wanita-wanita itu justru memilih dia untuk hamil duluan baru menikah? Sekan dokter Pak Kang Pak Dokter. Soalnya kan aki gitu di waktu nih. Aki kan hamil duluan baru menikah. Makanya kan lebih sekan. Ternyata penelitiannya kini bahwa didapatkan social pressure terhadap perempuan besar sekali. Ketika dia itu menikah, sing beling akan mendapatkan bully dari keluarganya, dari lingkungan, termasuk juga kurnane. Yang sing beling jadi sekian dan lakar keceraian gitu dan lain sebagainya. Itu. Nah, ketakutan inilah yang menyebabkan perempuan dia sepertinya ingin hamil sebelum menikah apang sing sampai kena bully. Iya benar. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ya kalau dari sisi ajaran ya yang kita yakini ini jelas sing bener adanya, pelih adanya. Tapi pelih bener hang aja anak kalian. Nah, inilah makanya karena tahu ndak bahwa sejatinya anak yang lahir ini adalah suci adanya. Kehamilan itu suci karena proses dari pembuatan ini yang beralih uling di agama nih itu adalah suci karena beliau yang turun itu siapa? Ini pertemuan dari yang Bapa Akasa dan yang Ibu Pertiwi. Itu beliau yang suci sehingga apang suci ane metepo, apang bersih ane metepo, lakukanlah mekala-kalaan membersih. Oh, sebelum itu bang biar kala malu. Biar kala. Yang sing biar kala otomatis bibitene pengaruhine tekan kotoran-kotoran. Dan akan berdampak. Oh, ya gitu. Ya. Nah, itu. Nah, sehingga mekala-kala ini ya konsep kita di Hindu di Bali ini penting gati. Karena apa? Karena anak yang dikatakan lahir tanpa mekale-kale itu ane numadi kone. Nak kone mantumu soalnya Pak Dok. Keluarga, jadi ini adalah yang masuk ke sana ini adalah bibit roh-roh ane sing semestinya bisa sangkala tiga milu. Mana di perempatan itu. Bisa gitu. Akhirnya dia ini bukan nanti lahir menjadi anak suputra, tapi anak kuputra. Anak kuputra. Aneh kan anak kuputra. Biasanya anak kuputra tuh aneh anak selalu ngai kewah. Ngelawan orang tua, membebani keluarga. Pokoknya lah kan ngai kewah. Diibaratkan yang anak kuputra ini yang lahir dari Rare Diadiu. Rare Diadiu. Ini anak yang lahir anak kuputra diibaratkan seperti satu pohon terbakar di tengah hutan gitu, Bu. Ngelalain ya. Ya, benar. Terus kemudian kalau dia sedang hamil, natab
Justru di sini lagi. Jak dulu natap. Biasanya natap kan jak dua. Ini jak dulu udah natap. Oh, Dia orang tuanya, ibunya, bapaknya dan anak dalam kandungan. Oh. Tuh, natap jak dulu. Apa dampaknya? Nah, salah satunya ane tinggalin yen anak nene muani biasane ya ia cemburu ngajak bapak ne. Iya. No, yen panakne lo cemburu ya jak ibone masih saingan ya. Karena ia nak memasa ya natap. Dan juga ingat ketika anak itu di dalam kandungan yang dikatakan bahwa kandungan itu adalah sekolah pertama anak, dia belajar. Belajar dari apa? Apa yang dilakukan oleh ibunya, apa yang diucapin ibunya, apa yang dipikirkan ibunya direkam sama anak. Direkam sama anak. Termasuk juga ketika natap itu dia sudah merekam bahwa saya natap loh. Ngajaknya enggak pasangan lagi. Nah, logikanya gitu logikanya. Nah, otomatis ini harus penting sekali untuk diketahui dan disadari khususnya dari orang tua. Untuk menekankan ke anaknya kalau bisa hamil menikah dulu deh, jangan hamil dulu baru menikah. Ini, nah ini jelas juga menjadi beban juga untuk kita orang tua untuk tidak henti-hentinya ngemangpi teket ngajak anak. Nah jadi yang kan lah si mana Pak Dok, manian panak yang kelih itu pangidang yang nuturin, pangidang yang ngajain kan gitu. Harusnya seperti apa Pak Dok? Uling dari mare gini Bu, uling di awal uling mare medemenan lah orang. Jadi seperti ini untuk diketahui proses perkawinan itu adalah sakral adanya. Harus. Yang kedua saat ngai saat memproduksi. Oh pas ngai ini? Pas ngai, nak mempengaruhi masih. Oh ya? Mempengaruhi masih. Pas batang kajengnya manggur itu. Kelainan? Nah itu mempengaruhi kene. Ini kita ambil dari filosofi Mahabharata. Kita melihat bagaimana sih proses kelahiran dari Drestarata. Ketika Ambika bertemu dengan Bagawan Abhyasa, karena Bagawan Abhyasa begitu menyeramkan, menakutkan, otomatis si Dewi Ambika ini memejamkan matanya. Akhirnya hamil, lahirlah Drestarata yang buta. Ya karena yang pas nggak ini ngidem Pak dong. Nah itu takut ya. Tapi harus jadi dia nyalamin. Jadi pepenekin itu. Terus yang kedua, karena menyadari itu dikasih tahulah Dewi Ambalika apang sing gitu betul tulungan. Masih nu ya takut, tapi ninggalin nakut. Ajak barang biasa, ketuk je, takut, jejah, pucat dan lahirlah Pandu ane pucat. Karena takut malu ya dah. Nah jadi ada kesempatan dan besi dayang-dayangnya lah tundena. Dayang-dayangnya adanya nak dayang-dayang, ia tuh pasti taat gati ngajak tuan putrinya. Dengan tulus ikhlas dia menjalankan tugasnya untuk hal itu, maka dijalanin dan akhirnya lahirlah Widura dikatakan Darmawan. Hamil ini pun juga sangat dipengaruhi yang seperti tadi saya sampaikan bahwa sekolah pertama itu ada di dalam kandungan dan gurunya adalah ibunya. Karena sejatinya apapun yang dilakukan ibunya, yang diucapin ibunya, yang dipikirkan ibunya direkam sama anak. Ya, itu yang membentuk. Direkam sama anak. Makanya amendot ngai panak melahlah DWE sehingga nak itu ngorain berate. Terus kemudian ini bukan hanya cerita aja di Mahabharata pun juga dikatakan kene. Nah, ketika Arjuna ngajak Kresna ketemu untuk membicarakan tentang strategi melawan Korawa, strategi Cakrawahyu, dan ketika ngomongan strateginya ini sampingnya dari
Arjuna istrinya Dewi Subadra yang saat itu sedang hamil hamil anaknya Arjuna Abhimanyu. Nah sedang hamil ini mendengar apa ceritanya, bagaimana strategi untuk masuk di Cakrawahyu. Yang jelas diketahui oleh Kresna ne nyanan Korawa ni lakan nganggo Cakrawahyunya ne formasi Cakrawahyu mo sing ada nah saat inilah Kresna bercerita dan didengar oleh ibunya Dewi Subadra dan otomatis didengar oleh Dewi Subadra, didengarlah sama Abhimanyu direkam. Terus ketika ngomong-ngomong, ketika sampai pada saat membicarakan ngomongan strategi untuk keluar dari cengkraman Cakrawahyu, justru di situ ibunya tertidur Dewi Subadra. Tidak mendengar. Sing ngehang. Apa yang terjadi? Nah, ketika itu, pada saat lahir ini luar biasa Abhimanyu. Sing ada nak bani ngidang masuk ke formasi Cakrawahyunya. Hanya Abhimanyu yang masuk. Cuma keluarnya dia tidak bisa, akhirnya matilah di sana. Tuh. Paskar pesu Dewi Subadri bubuk. Tak dengarlah dia. Mencelap bisa pesu sing bisa. Nah, disitulah akhirnya. Nah, inilah pentingnya bahwa menjaga, memelihara kehamilan itu tidak saja dengan vitamin-vitamin aneh hebat. Nutrisinya juga yang harus diperhatikanlah nutrisi dari pikiran, perasaan yang dibawa oleh ibunya. Nah makanya cara ini kenang ibukne pang tenang, di mana ibunya pang sing stres, pang nyaman. Makanya ane muani pang meruang sing mencukur, pang sing cemburu. Banyak gondrong bokne di pas melahirkan ada jambaku. Kayak ada kene ane. Bener. Mana perai 9 bulan itu saja tuh. Bapak-bapak nih. Koni dan untuk masalah gitu. Nah, ketika hamil itu prinsipnya gini, hamil itu bukan penyakit. Hamil itu adalah sesuatu hal yang alami dan normal. Perilaku normal dogen namun desne raga kumpul berhubungan namun sing-sing gitu. Ya, jadi alami biasa normal, kecuali pada kehamilan tertentu dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Kengken misalnya pas dengan ben masal kata sing mungkin arena di beten arena di beten. Mungkin karena nawang arena di beten. Ya jelas nak mau periksa dan kan nawang. Periksa aja Pak Dok. Nah ini mempengaruhi. Ini penting sekali sehingga sikap, pikiran, perasaan dari ibu akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan perkembangan dari anak di dalam kandungan. Makanya tidak salah ketika kita punya anak 3. Misalnya anak pertama karakternya beda dengan anak kedua, anak kedua beda dengan anak ketiga. Kenapa? Ya, padahal itu lahir dari darah yang sama, dari kedua orang sama, tapi hanya beda karena lingkungan yang membentuk dia beda. Pikiran dan perasaan ibu saat hamil itu beda. Anak pertama misalnya prihatin. Begitu yang ngidang megai, bersukses, bemelah hidupnya, benyaman. Anak kedua beda dia. Lagas jauh. Nah, seperti itu. Karena anak kedua tuh mulai mengerti cara paling pertama. Inilah yang memang harus kita selalu perhatikan. Jaga. Nah, kita ini sebagai laki-laki, sebagai suami harus tetap memperhatikan untuk hal itu. Benar. Tidak hamil begitu saja, karena hamil nantinya akan lahir. Itu lahir adalah menjadi keturunan kita, penerus kita. Nah, kengkenang pang bisa nerusang minimal dari orang tua, anak kita pang lebih sukses, lebih baik dari orang tuanya. Itulah kesuksesan orang tua. Nah, itu kan dari proses di awal Dok, uling mempersiapkan karengai makanan kan pasti berpengaruh masih kan. Terus begitu pas proses ngain ini nih Dok. Apakah tuh harus irage menek uli kanan? Ada strategi nih. Kayak panak wani dia tawang dia. Ada menek kiri kan gitu nih orang. Tapi banyak laki ada gitu Dut. Menek ya ulin kenawan, tapi cewek panaknya Dut. Aduh bisa. Kurang bisa kagak. Teknik ngecokin finishing. Jadi tundene uleng kanan pas raget tembok ini kekengkenan kanan. Bisa coket. Ampel kena jendela lah ya. sing katanya sing
sing adalah secara teoritis seperti itu, tetapi secara teoritis untuk anak laki-laki dan perempuan dipersiapkan dengan teori asam basa dan asam basa sebelum ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan suasana basa di ibunya untuk anak laki-laki, suasana asam untuk ibunya supaya anak perempuan. Nah, suasana basa ini dipengaruhi oleh pertama makanan ibunya, makanan bapaknya, kemudian bagaimana saat kumpul, ya ibunya harus kayak bagaimana, ini mempengaruhi suasana basa. Kalau suasana basa pada individu, pada dari 2 kromosom X dan Y kalau laki-laki, kalau perempuan kromosom XX. Kalau basa ini akan membunuh kromosom X. Sehingga laki-laki bapaknya yang kromosom XY, X-nya akan lemah, tadi Y-nya aja akan menonjol, ketemu dengan kromosom ibunya X, jadilah XY, jadilah laki-laki. Gitu caranya. Dan itu koden mecelap nih X jak nah makanya biasanya aman gegayan menggal-enggalan, biasanya lu panakne. Tapi sih kan ada keturunan mempengaruhi tuh. Biasanya oleh bapaknya muani. Mamanya muani. Misalnya muani kejang, muani saya ada keturunan lo. Ada tuh keturunan itu. Pantesan nak marenganten pasti panak lu enggal-enggalan dong. Pertama enggal-enggalan kayak lo. Jadi itu faktor genetik, faktor keturunan memang berpengaruh. Tetapi pengaruhnya itu terhadap keasaman dan kebasaan aja dari kromosom itu. Nah, jadi inilah yang memang harus namanya program, itulah harus diatur. Ada obatnya, ada makanannya, saat kumpul kapan, apa kayak nah itu ilmu nih Pak Dokter. Yang pang basah gitu. Apa kira-kira? Nah, salah satunya yang terus buka itu dari dokternya. Sudah kayak nganggur ini. Buka spesialis untuk ibu hamil. Berarti apa dari itu? Saat hamil tuh kan perlu masih dijaga pikiran. Oh iya. Karena kan tuh ajin-ajin iraga normal dan ya Pak Dok. Yang nanti yang tinggalin kurnane ajin konen beling na besigog kan gitu. Iya. Apalagi nih misi tambahan nih. Beban berat sigog. Kan gitu bentuk. Ajin negak kewa lekar bangun kewa bu pasti lebih sigog bentuk. Jadi itu yang harus kita jaga kan sebenarnya. Nah, setiap ibu hamil akan terjadi perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan salah satu perubahan emosi. Ya, benar. Ya, perubahan emosi karena dipengaruhi oleh karena hormonal. Nah, inilah yang harus dipahami, dimengerti oleh pendamping dalam hal ini suami. Pasti lebih sensitif. Ya. Dan orang hamil yang dibutuhkan adalah perhatian. Benar. Perhatian yang tulus, perhatian yang murni, perhatian yang penuh cinta kasih dari pasangannya suaminya. Kadang-kadang seperti ini. Makanya sering saya lihat fenomena 3 bulan pertama kehamilan mual. Mualnya pas ngeken dia ada kurnane mual gitu. Yang bukan kurnane mual den Pak Dokter. Senep ninggalin kurnane gitu. Kurnane kan gitu kengken nih Pak Dokter setiap ninggalin jangan dijak senep ke koren kene itu artinya. Yen misalnya di depan suami sing mesuang keluhan, anggap aman-aman dan sing man perhatiannya nan. Iya. Makanya di depan kurnane perjalanan bemualnya keras gati. Wah, gitu gati bu perjalanan. Bang bingung deh aku lah nih. Wah, tapi sambil lagi sudah pada gini. Tepuk ini aja kurang. Itu. Terus begitu tuh. Di kantor gitu masih yang ke kantor nak biasa deh pada tapi yang mulai gitu. Artinya dia pingin perhatian di tempat itu. Bisa dia di kantor dia mualnya berlebih, di rumah enggak, berarti dia ingin perhatian di kantornya. Dan juga sering kita lihat bahwa ibu-ibu itu mungkin di bawah sadarnya berarti enggak sadar ya, berlindung di balik kehamilan. Benar. Angona alasan. Lagi nak hamil sing idang ketemu.
Wih, nak sing dadi nyemak gaen Kini, gitu, nak beling. Ah. Apang man prioritas. Benar. Oh, Logika akhirnya, ya. makejang kurnane nyemak gae. Padahalnya hamil itu bukan penyakit. Belajar dari tetua-tetua kita dulu, orang tua kita yang hebat-hebat biasa dan ya benar. ngalih sang itu biasa dan melahirkan enak. Yes, benar. Melahirkan nyaman, tidak dengan penyulit. Oh, gitu. Bisa embel-embel bisa bingung. Nah, yang betul proses kehamilan itu bisa dijaga, bisa dimengerti, dipahami anaknya di dalam kandungan sehat. Yes, benar. Nah, setelah itu bukan berarti sudah sampai di sana. Proses melahirkan masih. Wah, proses melahirkan ini penting sekali. Proses melahirkan di puncak sekali nih. Yang takut pada ada nih cara kunaan yang enak. Kunaan kan min 8, ane kiri 8, ane kanan 4. Tadi normal sih. Tadi deh. Kunanda melahirkan di kurang makanya kurang ini lagi. Pak, pokoknya melahirkan seni dokter caput. Kan ake ngore kunanca ini. Iya, kurang akhirnya kan min 8 tuh. Min 8 tuh. Oh, ada nih. Nak ada isu kan Pak Dok. Iya anak min sing idang lahiran normal. Ada bisa sar. Ini idang. Alasannya apa Pak Dok? Ada. Jadi kene untuk diketahui ya melahirkan normal itu cara nak meju. Ngeden. Oh iya, sebentar. Jadi pertanyaannya yang min dadi meju apa sing? Dadi lah. Jangan min dadi meju. Belas dadi meju. Operasi. Yang benak min ada nyanan sing dadi meju. Soalnya ngeden ya sing dadi. Ya siru matane gini. Ya kan. Nah, cuma masalahnya ada teknik ngeden, makanya pendampingan saat melahirkan penting. Apang sing pelih ngeden, sing perlu men anak sing men den namun pelih ngeden bisa terjadi tekanan intraokulinnya meningkat, adalah orang kejamdanan. Itu. Nah sehingga proses melahirkan ini disinilah pentingnya didampingi. Kita mendampingi, tidak terlalu banyak mengintervensi. Ngajarkan ibunya itu berproses secara alami, normal, teknik ngeden, teknik nafas, semuanya itu kita kasih. Nah sehingga saat melahirkannya ini normal, betul-betul alami, betul-betul enak, indah. Nah, karena ini pengalaman yang terindah yang tidak akan terlupakan oleh seorang ibu. Benar. Ini contohnya. Ini waktu Kurane melahirkan karena bo terbius otak Kurane tuh. Pak usini nyanan min nyanan akhirnya iya nih ngedan, Pak. Iya nih tarik napas. Kurane udah mau ngetat tolong yang kena iya nih ngedan. Mising lah ya. Mising lah kayak. Tapi di sini Pak Dok kan ada tuh nenek melahirkan di kolamnya di situ. Kolam kini nimbul aku. Ada yang nenek melahirkan alami itu, ada yang namanya waterbird, ada yang hypnobird, ada yang lotus bird. Sebenarnya nih adalah metode-metode melahirkan kengkenang caranya pang ibu tuh nyaman menjalani proses itu. Intinya ngalih nyaman. Nah, kenapa? Kita tahu kok. Melahirkan cara nak itu orang megantung buah kate, sakitnya sangat sakit katanya nak yang sedang melahirkan, tapi sakitnya ya kesintain masih yang dikatakan lagi tuh, tapi yang ente ngai kan lututnya sakit. Akhirnya pas anaknya melahirkan ini aneh kan. Ragu nak nulungin Dena aneh ngai beling kan nak itu awaknya pelamat pati sih kini jadi bener. Akhirnya nulungin Deni, nah mekal pesu jadi pesu nak yang galeng. Karena ada kayak beling tuh ketara akhirnya ada sih. Jadi gimana kita buat suasana itu supaya tidak tegang dalam proses melahirkan? Ini penting sekali. Sehingga inilah kedekatan kita dengan pasien itu sendiri, dengan keluarganya. Dan kalau saya nolong melahirkan, suaminya harus mendampingi. Kenapa? Minimal ninggalin sakit kurnane gitu loh. Yang bepesu ninggalin nak lo jegek, minimal ingat wih kurnane perjuangannya. Sakit. Kita odol.
Sing serius. Camone lagi odol. Oh nyanu lengkap ngawon. Oh berarti yang cara water apa namanya? Waterbird. Waterbird yang kan Dok. Nah, jadi proses di waterbird itu dalam proses pembukaan tuh nyeri loh. Oh, Proses iya, pembukaan iya. tuh nyeri. Nyerinya inilah kita di situ mememan. Oh. Air ini kan air penghantar nyeri. Oh, nyerinya berkurang dia, nyaman dia jadinya. Iya, iya, iya. Nah, ini. Nah, setelah terjadi proses pembukaan berlengkap, bisa kita ajak di tempat tidur untuk ditolong lagi melahirkan secara biasa atau langsung di tempat itu bisa karena di dalam kandungan bayi itu sudah berenang dia. Oh, Di iya, iya, dalam nyom. air ketuban. Oh, iya, ketuban, Nah, ya. sudah sama. Nggak aja langsung dia begitu turun ke air sehingga langsung nafas, kecuali dia sudah ke udara, mare tunang kelebu ya Ya benar-benar memang bekelebu ya kan. Aduh, nah ini adalah sebuah metode kenang apa keberhasilan untuk melahirkan normal ini bang menjadi lebih tinggi. Karena begini, kita sama-sama berjuang untuk mengantarkan ibu-ibu supaya berhasil melahirkan normal. Ya. Buatlah nyaman, itu berhasil. Karena melahirkan normal ini penting sekali. Bukan berarti operasi tidak penting. Operasi dilakukan ketika persalinan normal tidak memungkinkan. Kan, ya benar-benar. Saat ini kan tren ya nih. Ya. Tren bede operasi bede Oh, ada tanggal lahir dan lain Oh sebagainya. ya itu. ya. Ya 17 Agustus, operasi weh. Panglilan mana dia? Matanggungan tuh Jay. Oh, ini. Tapi hadiahnya tahu sih jual Panjat Pinang. Itu. Nah, padahal ya kalau dari sisi kesehatan ya, kesehatan melahirkan normal ini jelas kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan operasi. Iya benar. Kenapa? Karena dalam proses melahirkan anak ini sedang berjuang loh di dalam, akan mengalami atau menjalani proses kesulitan menjalani jalan yang sempit untuk mendapatkan kehidupan. Berproses dia. Iya benar. Nah, dan ketika ini dilalui, maka lahirlah anak yang berkarakter berproses, tidak lahir instan. Yes, Nanti benar. karakternya, kalau biasanya karakter instan itu akan muncul anak yang naik aluh, nagih aluh, manja, sing bangdek ngambul. Oh, Nah ini, ya. ini pun juga harus kita pikirkan. Di samping itu, secara medis di jalan lahir ibu ini ada mikrobiota yang sangat penting untuk kesehatan anak ke depannya. Apa mikrobiota? Mikrobiota tuh jadi yang orang makhluk hidup dah itu yang berguna untuk bayi itu, yang menjaga kesehatannya. Oh ya. Dan ketika ini mikrobiota ini yang ada di dalam jalan lahir ibunya, bayinya ini akan kesentuh itu, maka bayinya akan lebih tahan terhadap sakit di kulit, sakit alergi, sesak nafas, dan sakit di pencernaan. Ini itu. Dan kalau operasi tidak mendapatkan itu, sehingga jelas kesehatan anak yang lahir normal ini jelas lebih baik. Ingat, bukan berarti operasi tidak baik. Operasi dilakukan ketika yang normal tidak memungkinkan. Emergensi lah. Jadi berproses memang harus dijalanin. Proses ketika kita lihat terjadi hambatan, tidak memungkinkan, ya harus angkat. Kedua, misalnya dari pemeriksaan awal, hari-harinya dibeten. Hari-harinya dibeten, pintunya ada menghalangi, gak enak jendela pang selamat. Oh, ya. Itu. Nah, itu emergensi. Nah, ketika terjadi fetal distress atau bayinya ada ancaman berdistres ya, harus cepat, yaitu untuk menyelamatkan. Operasi ini bagi saya sendiri sebagai dokter kandungan harus kita muliakan. Nah dok, ada pertanyaan nih dok. Nah misalnya nih, ada kan nak ibu hamil, pak anak nih besingdang nyelametang, antara dua pilihan, nametang ibu nih apa anak nih, cen pilih nih dok. Maksudnya, kan panaknya yang dari selamatang meninggal di dalam gitu. Misalnya ada. Kayak hidup pang bencai. Misalnya ada ada virus, ada penyakit itu maksudnya, bawaan gitu. jadi bayi di dalam kandungan, bayi hidup, bayi meninggal. Ya, terus ibunya. Kan ibunya. Nah, bagaimanapun juga
keselamatan ibu yang akan harus kita prioritaskan, dan juga bayinya ini menjadi juga prioritas ya, kita kalau bisa kedua-duanya. Ya. Nah, salah satunya kalau sudah meninggal di dalam, ibunya yang harus selamat. Ya, benar deh. Nah, seperti itu. Jadi prioritas tetap yang sudah pasti ini harus sudah dijaga. Ketika kita mampu menjaga ibunya dari kesehatan, dari nutrisinya, dari semuanya ini, otomatis akan berdampak, berpengaruh ke bayinya. Aman bagi ibunya yang sehat dan kena ngasilang anak sehat. Sehingga ibunya ini. Nah, untuk itulah penting dilakukan pemeriksaan pra nikah. Oh. Yang sumpama nih operasi dok. Yang biasanya kan anak operasi itu kadang tuh nggak alasan nggak ibu-ibu masih. Oh nasi tadi ngangkat ini bat. Benar itu makan. Berarti kan memang kita utamakan malu normal. Karena yang normal cara nanti yang itu Pak Dok. Ketika lahiran normal, ben 3 hari ini normal. Biasa ya. Ya, tapi yang tuh sesar mungkin 3 hari ini nukan pasti singidang mudiang dan operasi itu bagi kita ini adalah senjata. Senjata. Yang bersingidang nanti mari senjatanya pesu. Loh, itu senjatanya terus pesuange. Yes, benar. Patu cara ente tot ente ngelah paice. Oh. Ini yang saya dari Dokter Kanoan paice dari Ide Betara ini adalah kemampuan untuk melakukan tindakan operasi. Itu banget paice misalnya keris. Masa setiap hari lakar kerisnya pesuang. Ya. Yang ada misalnya perlu emergency harus pesuang kerisnya. Nah, itu mare. Ya. Inilah operasi ini harus kita muliakan. Jangan tempatkan. Ya. Kalau sudah kita muliakan, maka dia akan tetap mulia. Benar. Di saat memang kita membutuhkan, di sana perannya dia sangat berguna dengan baik. Benar. Nah, jadi ini berpentingnya untuk ngemang juga ke kurnane, ke panae nyanan, de takut melahirkan normal. Ya. Jangan takut melahirkan normal. Ya, itu. Pak Dos, selama kehamilan tuh ada apa ya, kesan-kesan aneh mistis itu kan di Bali kan biasa itu. Yang aneh gitu tuh jelas pasti tayan dogen, tetapi tetap kita harus ambil secara logika apa ini nyebabin kenapa ini. Berpikir negatif dari berpikir negatif. Kuncinya adalah ciptakan rasa nyaman dan aman baik ke pasiennya juga ke keluarganya, karena pada ibu hamil yang akan melahirkan sudah pasti ibunya panik. Kepanikan ini adalah merupakan gelombang yang akan mempengaruhi lingkungannya. Kurnane pasti panik. Kurnane keluarganya pasti panik. Nah, kepanikan inilah sebagai dokter harus mengerti sehingga dimilu panik raga. Raga harus memecah menghentikan kepanikan itu. Dengan apa? Dengan ketenangan. Nah, gelombang ketenangan inilah kita berikan dengan komunikasi bagus sehingga tidak sampai jatuh ke kondisi yang cemas begitu besarnya dan akan mempengaruhi proses melahirkan itu sendiri. Itu. Nah, sehingga betul-betul menjadi konsen kita, perhatian kita ketika ada yang memang mau melahirkan, kenyamanan, keamanan ini harus menjadi prioritas. Gitu. Nah, inilah kalau sudah kita lakukan ini niscaya ya, dari proses awal persiapan untuk menikah, kemudian persiapan untuk hamil, menjaga kehamilan dan proses persalinan. Ini sebagai basic, sebagai dasar kehidupan nanti ke depannya anak itu kayak bagaimana. Nah, inilah modal kita ke depannya, keturunan-keturunan kita, penerus-penerus kita, anak-anak yang berkualitas. Benar. Ditambah lagi pola asuh di keluarga itulah yang menentukan. Cari Yani tinggalin banyak justru orang tua yang terlalu cepat mengambil kesulitan anak. Dan itu selalu menyalahkan yang perempuan. Ya kan? Karena kan yang anak hamil tuh bukan
di perempuan dan peran laki-laki juga berperan jelas, apa dok? makanya yang sing ada muani sing ngidang beling pertumbuhan perkembangan juga secara emosi psikologis dipengaruhi oleh bagaimana suaminya, bagaimana laki-laki itu sudah pasti dah itu. Nah makanya ciptakan raga sadar sebagai muani, sebagai laki-laki, sebagai pendamping istri harus menyadari hal itu dengan sadar sing beraga nyanan milu emosional terhadap perilaku kurnan ane sedang hamil itu atau milu cemasnya berlebihan pada kurnan ane cemas kita harus penetral kalau bisa penetral karena jelas kecemasan atau kepanikan yang berlebihan tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Benar. Hanya di situ. Berarti yang selama ini kan peran perempuan ane lebih kini Pak Dok apa dan itu lebih effort lah peran perempuan. Lebih high dia lebih makanya yang cara alih nih yang harus ada nak lu deh sebenarnya nih. Makhluk Tuhan yang paling kuat itu wanita. Makanya yang iraga ngelagain pun yang ada nak lu nak berat sih. Harus disadari bahwa peran perempuan itu besar untuk kehidupan kita. Ya, betul. Harus disadari. Ya, perempuan ini simbol ibu pertiwi. Ya, benar. Ya, tempat hidup kita. Dasarnya semuanya tumbuh di sana, hidup di sana, yang mendapatkan segalanya semuanya dari sana. Ingat loh, yang sing ada perempuan, tidak ada perempuan, itu hidupnya megaburan. Ya, benar aja. Ada wanita saja. Tapi gitu masih. Mungkin waduh. Yang kelebihan nak lo tambah megaburan masih. Pastilah, Dok. Oh, perang dunia ada nih. Berarti ikan nih benar nih, Pak Dok. Apa luang lu padi ikan. Oh, berarti harus seimbang. Pas raga wa abese, kangwang abese. Seimbang. Tapi yang keuangan masih nak luan aja. Masih ada yang ada pendamping lagi kita maksudnya. Itu harus tetap tuh. Karena apapun juga yang berlebihan pasti tidak bagus. Yes, benar. Aneh keuangan masih sing melah. Oh. Bas gede masih jelek. Aman bus tuh sing adem lah. Nah, setidaknya kita bisalah menghargai peran perempuan itu seperti apa. Benar. Nah, apalagi cara Jani ini bulan April nih, 21 April nih Hari Kartini. Jadi peran perempuan harus betul-betul menjadi perhatian. Nah, ngomong-ngomong nih, boleh Duni ngomong cewek bisa ngomong-ngomong. Kartini nih. Yang aneh Pak Dok Tawang, kenapa Ibu Kartini ini yang menjadi pedoman untuk ibu-ibu yang lainnya? Karena perjuangan waktu dulu nih. Waktu dulu zaman penjajahan waktu dulu Ibu Kartini ini dia berjuang ya untuk memperjuangkan sebagai gerakan emansipasi. Ya. Menyamakan, mensetarakan peran dari perempuan itu dengan laki-laki. Kalau dulu perempuan itu selalu ditindas, di bawah. Ya, nah perjuangan Raden Ajeng Kartini inilah dengan bukunya Habis Gelap Terbit Terang. Ini yang luar biasa yang menjadi cikal bakal perjuangan pergerakan wanita ya menuju ke emansipasi. Persamaan ya. Sampai saat ini kan hasil perjuangannya bisa kita rasakan. Ya, benar. Ya. Presiden lain dari nak lo, gubernur liu nak lo, bupati juga iya. Nah semuanya jadi tidak ada lagi diskriminasi laki-laki dan perempuan. Apapun jadi yang ibu-ibu megaya itu wanita karir ada nih. Nah inilah yang memang kita betul-betul hargai perempuan itu karena posisi perempuan itu justru tidak bisa tergantikan. Kenapa tidak tergantikan? Hanya perempuan yang bisa hamil nak manising sebelum. Benar. Ya, benar. Hanya perempuan yang bisa melahirkan nak manising. Ya. Nah, perempuan yang bisa menyusui anaknya. Makanya yang bapaknya. Makanya yang cara yang bisa kok nyemak gain nak lu kerja. Ini cara manting, ane cara nyampat bersih-bersih. Yang cara dari perlakuan ibunya itu bisa dia. Cuma apa sih yang saya bisa? Tuh dan beli. Masih menyusui anak kan kita ngaji syukur kan gitu. Tapi ini melahirkan. Itu hamil tuh sih kita. Makanya
melahirkan ini ya dikatakan sakitnya luar biasa. Cara dianggap ya seperti sendi-sendi yang ada dalam tubuh tuh patah seperti itu katanya sakitnya. Oh sakitnya luar biasa Gadik. Nih, tapi hal seperti itu bisa dilewati. Itulah hebatnya perempuan. Iya. Makanya kebanyakan nak lo tuh kan dia sakit nih. Apa yang ngomongan ke orang tuanya kan? Ya. Karena paling hebat ia menyembunyikan rasa sakitnya. Terus kini ngomong ya pasiennya, Bu sakit kini, itulah salah satu bentuk kalau kita lihat ya cintanya si ibu terhadap anak. Dan begitu sakitnya saat melahirkan ada rasa sakit sesakit-sakitnya yang dirasakan oleh ibu yang tidak bisa dia tahan. Adalah ngomong nih emang tiang tuh sakit kini nak ngidang lewatin Pak Dokter. Sakit tiangnya nih ngidang lewatin yen panakin nih ane kelahiran buin mani bani ja orang tua. Bo itu juga sakit hatinya kan. Dalam banget. Tuh. Makanya nah dini kesempatan dini nih kengkenang raga mulai menghargai ya perjuangan seorang perempuan, seorang wanita untuk mendapatkan kehidupan generasi seterusnya. Ciptakan suasana sekolah pertama dari anak itu di kandungan ibu, suasana yang sehat, nyaman dan aman. Begitupun juga dalam proses pendidikan gurunya. Dalam hal ini ibunya harus mendapatkan perhatian dari sisi kesehatan, dari sisi gizi, dari sisi vitamin, dan dari sisi edukasi sehingga mengerti paham. Nah inilah yang juga harus memang diketahui, dipahami oleh kita laki-laki pendamping istri ya, karena tanpa ada istri tidak mungkin akan ada penerus kita. Makanya karena ade ngerti jak kenene Pak Dok, kegisi dia kurang kenene. Kegisi den? Ngopang penuh gizi. Sing gitu maksudnya. Makanan pasal 5 sempurna. Vitamin, asupan vitamin gitu, cair. Apa adanya yang kurangnya sing butuh gizi gitu. Memang butuh gizi. Emang lem-lem dah den. Matang sehat. Tut, ini bemekelo nih dini ngomong nih. Memang sampai no. Ini mau warung jujur Pak Dok. Ini mau ada Pak warung jujur. Ya sampai Dok ini. Win mani sambung Win. Oke, siap. Oke, makasih banyak Pak Dok. Sehat selalu Pak Dok. Makasih buat Pak Dok. Nih nyanan hitung deh nyanan transfer. Bayar alur tuh. Siap. Oke Pak Dok. Oke. Ke kundangan jadi payu wis lidan kundangan ya. Itu cek kundangan. Ini di banyak paketan kundangan. Tapi agak cuma koren tutup deh. Ada agak kengket deh. Nggak tawang lah. Pak Dok main lah deh. Jadi aku lebih nawang bagaimana caranya kita menghargai perempuan. Saya benar Dok. Nah, benar. Agak masih bener ya sih nuturin aja Pak Dok saya. Bisa ke ampah ya kunan. Bisa pakai jajal kurannya. Bisa sing kene masih jak orang tua raga. Karena kan orang tua raga terutama ibu nih. Ibu nih makadi raga ada di sini. Betul. Benar sih ini. Tangkidang panggal gede sing ini. Panggal gede konyong ini. Tangkidang panggal gede konyong ini. Oke, udah tuh. Kacang, kopi. Pak Dok. Ya, kopi Pak Dok baki mayain. Ya sih orang. 3 nama 3, 5, 6, 7.000. 7.000 kuting utang ibi 9.000. 7 tambah ibi 9, 16. Itu be 16.000. Nah catatan malu. Mani kan benaki mani ya Pak ya. Citawang usaha yang besar itu adalah usaha yang banyak hutangnya. Yang sing ada nak ngutang dini bisa cisuan pedagang. Mani pasti ben buka karangan tiang aki. Umutnya kali sekali. Kini dia banyaknya. Usaha bayunya. Rasa ya Mek. Sehat nih. Mek, I love you Mek nah. Jadi sayang Mek. Love you.